الحبيب عبد القادر بن سيدنا السقاف، الحبيب أنيس بن علوي بن علي الحبشي بن علوي بن علي الحبشي بن علي بن محمد الحبشي، الحبيب أبو بكر قرشي، حبيب شيخ ودبوتي، حبيب صالح تنقل، حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، وعبد القادر بن أحمد بالفقيه، وعبد الله بن عبد القادر بن سيدنا السقاف، الحبيب هادي بن صالح بن شيخ أبو بكر بن سالم، حبيب عبد الله الهدار، عبد الله بن علوي الحداد، عبد القادر بن أحمد السقاف، سيد محمد المالكي، سيد عباس المالكي، فقيه المقدم محمد بن علي بن علي وأصول وفروعه، وثم إلى روح الحبيب حسن بن هاشم الحبشي، الحبيب عبد الرحمن بن باهلي قاسم الشاذلي، الحبيب علي المشهور، الحبيب حسن بن محمد بن السقاف، وثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد المخضار وأصوله وفروعه، ثم إلى روح رمكي حميد يا أحمد كشيري ياسين يا أحمد جفري مارب عبد الرحمن بصالح باسم دي بركة باقدين باسلك بالمكي غفور ساسولا قس نصيخ، وسمي إلى ركي نواوي عبد الجليل سيداكيري، وسمي إلى روحي كياي خميدي، ثم بن عبد المجيد، وسمي إلى روحي كي علي مرتضى، وسمي إلى روح سيد وعد بن الزالين الزالين وعوية درهم سنبة الرحمن الحمد يسيري بسلامة، وسمي إلى روحي مؤلف الكتاب الشيخ زينود بن زينود المليباري، ومؤلف الكتاب تقريرة السديدة وأصوله وفروعه، ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا، ومن عبد فيه، وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat para jamaah ingkang minulya, alhamdulillah wa syukrulillah, ngawiti niki majelis niki pertemuan kula saha panjenengan sedaya. Monggo sareng-sareng ngaturaken muji lan syukur kelawan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi para hadirin kula saha panjenengan sedaya injang menika saged ngawali niki dina, ngawiti niki dina ditakdir saged amal taat, amal ibadah kelawan Allah Subhanahu wa taala. Niki nduduhaken mbok bilih kula saha panjenengan sedaya dipun sayangi, dipun cintai dening Allah, digampangaken ing dalem ibadah, digampangaken ing dalem taat kelawan Allah Subhanahu wa taala. Cuman para hadirin, kata-kata saking kula saha panjenengan sedaya badane dipun paringi gampang ing dalem amal ibadah. Cuman kula saha panjenengan sedaya ngrusak amal ibadahi, sehingga amal ibadahi saking kula saha panjenengan sedaya niki tidak membuahkan daripada pahala. Tuas akhiri amal ibadahi soyo, sedikit pun kita nanti di akhirat boten pikantuk bagian ganjaran saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa? Krana kula saha panjenengan sedaya ngrusak niku amal ibadah. Rupi napa para hadirin sing nyebabaken rusaki amal ibadah kula saha panjenengan sedaya? Gini gua rupi penyakit ati. Zahiriyai memang wis ketok ibadai, salat nggih salat, maca Quran nggih maca Quran, duki pengajian alhamdulillah duki pengajian, tapi hati ini penuh kelawan penyakit hati. Salah setunggale hati kula saha panjenengan sedaya tasih diliputi kelawan kehasutan, gak ridho lek ana tanggane dulure konjone oleh nikmati Gusti Allah, kok duduk aku, kok tanggaku sing oleh enak, kok koncoku sing oleh pangkat,
Sehingga piyambake niku berusaha untuk nyaingi niku wau tanggane, nyaingi niku wau dulure. Malah enggak cukup kados mekaten, kepingin yo napa tanggane niku ojo sampai oleh nikmat, diusahakan menggagalkan daripada itu semuanya. Niki sedanten penyakit-penyakit sing diistilahkan hasud. Lek pun kula saha panjenengan sedaya para hadirin terjangkit daripada penyakit hasud niku wau sing be amal ibadah, sing kathah amal ibadah, tuas tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awit menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan al hasad yakulul hasanat, al hasad yakulul hasanat. Penyakit hasud ingkang wonten di mana kula saha panjenengan sedaya itu akan memakan daripada kebaikan-kebaikan kula saha panjenengan sedaya. Kebagusane salat dipangan kelawan penyakit hasud. Ganjarane poso dipangan dening penyakit hasud. Ganjarane haji dipangan dening hasud. Bentuk apapun daripada pahala amal ibadah kita sekalian semuanya akan dimakan oleh itu hasud yang ada di hati kula saha panjenengan sedaya. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan daripada kayu bakar. Berapa banyak kayu bakar yang kita punya para hadirin, tapi kalau udah dimasukkan ke kayu bakar atau dekat sama kayu bakar sama api, jika kayu bakar tersebut dekat sama api mudah terbakar daripada itu kayu. Sebanyak apapun kayunya maka akan habis dilalap oleh itu api. Awit menika eman ibadah-ibadah kepingin arep ridhani Allah, kepingin dapat rahmatnya Allah, tapi ternyata hasud sing di ati kula saha panjenengan sedaya ingkang melahap daripada pahala itu semuanya. Termasuk penyakit napa? Ar-riya. Riya. Bangga kelawan amal ibadah. Sombong kelawan amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala nguwastani orang yang beramal ibadah kepingin angsal sanjungan menungso, kepingin oleh pujian menungso, atau ingin mendapatkan materi di dalam dia itu beramal, Allah mengatakan orang tersebut adalah orang yang syirik, tergolong daripada tiang ingkang syirik. Cuman syirik niku dibagi kali, wonten asyirkul asghar, wonten asyirkul akbar, wonten istilah syirik cilik, wonten syirik gede. Lek syirik gede niku napa? Nggih nyembah patung, nyembah salib lan sak pinunggale sing nyebabaken kula saha panjenengan sedaya niku murtad. Wonten malih syirik cilik. Syirik cilik niku amal ibadah bukan karena Allah. Ayat ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ngendikan di Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Subhanallah. Dieman Gusti Allah. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala niku kepingin besok ada akhirat niku kepanggih tiang-tiang mukmin. Orang-orang yang hatinya punya iman, Allah Subhanahu wa taala berharap bisa bertemu dengan mereka. Ayat ini kata Rasulullah, "Mangkana," siapa orang ada yarju berharap liqa rabbi, untuk bertemu Tuhannya. Siapa daripada kita sekalian yang ingin bertemu daripada Tuhannya, binjing untuk di suarganya Allah. Dan di suarganya Allah Subhanahu wa taala niku para hadirin mboten wonten kenikmatan yang mengungguli daripada kenikmatan ketika memandang daripada Allah Subhanahu wa taala.
aulia Allah, wali-waline Allah sing wonten di alam dunia nih lho para hadirin. Mereka itu mengatakan saking nikmatnya dia itu sholat malam, saking nikmatnya dia itu berdekatan dengan Allah, bermunajat kepada Allah, sehingga mereka itu mengatakan jika nikmatnya surga, jika nikmatnya masuk surga itu sebagaimana nikmatnya aku sholat malam, atau nikmatnya aku munajat kepada Allah, atau nikmatnya ketika aku dekat sama Allah, maka benar-benar masuk surga itu nikmat. Lek nikmati sami kali nikmati aulia Allah ketika sholat malam utawi ketika munajat kelawan Allah, berarti mlebu swarga niku enak. Persis kula saha panjenengan sedaya nggih. Lek salat ngrasakno nikmat. Rada suwe titik, aduh cek suwene. Ndelek langgar liya ae. Mosok kene tok ndelek ganjaran. Niki ngrasaken kados mekaten. Lebih-lebih besok nanti akhirat para hadirin. Di dunya pun ngrasakaken nikmate cedhek kelawan Allah. Besok di akhirat orang-orang yang ketika ditakdir bisa memandang Allah, dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan lebih nikmat daripada orang-orang yang menikmati daripada surga-surganya Allah. Sing jarine oleh bidadari. Nggih. Satu orang itu kekuatannya 100 bidadari. Satu orang disediakan 70 bidadari. Kali bojone sampean berarti 71. Dikei kekuatan ngelayani wong wedok sampai 100, berarti sik susuk. Ayo gini 29 maneh sik kuat. Itu kenikmatan daripada surga yang urusannya nafsu seperti itu. Tapi kenikmatan tersebut tidak bisa mengalahkan kenikmatan ketika kita bisa menatap, memandang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata si Allah Subhanahu wa taala, ayo sapa teko makhlukku sing kepingin ketemu aku bisa di swarga, falyamal amalan salih. Maka hendaknya dia itu beramal dengan amalan-amalan yang bagus. Dikongkon salat nang Gusti Allah, salat ya, salat sebagai bentuk amal soleh. Dikengen poso, nggih poso sebagai bentuk amal soleh. Dikengen maca Quran sebagai bentuk amal soleh. Sebaliknya para hadirin, ketika kita meninggalkan daripada maksiat, haram zina ditinggalkan sebagai bentuk amal soleh. Jangan Anda berbuat riba, karena itu dilarang oleh Allah. Dijauhi itu riba sebagai bentuk amal soleh. Jadi melakukan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah, itu semuanya adalah amalan soleh. Dan inilah ketika kita mampu melakukan amal soleh, ini yang menyebabkan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal man amila salihan falinafsi. Amal soleh yang kita lakukan itulah yang akan membantu kita nanti di akhirat. Setelah mampu amal soleh, apa yang harus kita lakukan? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kita menyekutukan dengan beribadah kepada Allah, disekutukan dengan apa? Ahadan, dengan salah satu daripada lainnya Allah. Pun sampai ketika kita udah ibadah, ternyata di dalam ibadahnya bukan murni lillahi ta'ala. Ternyata ada tendensi-tendensi yang lain. Sholati krono tendensi menungso, sedekah krono kepingin dipuji menungso, posoi duduk krono Allah Subhanahu wa taala. Gini ki berarti yusyrik bi ibadati rabbih. Tiyang niku para hadirin, amal ibadah pokok duduk krono Allah taala itu sudah dikatakan syirik.
Pokoknya amal ibadah krono makhluke Allah itu statusnya adalah orang syirik. Sekalipun amal ibadah niku krono wedi neraka. Apa aja kok salat ya? Wedi aku besok mlebu neraka. Orang tersebut tergolong daripada syirik. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Napa keranten neraka niku nggih makhluke Gusti diciptakan oleh Allah itu neraka, berarti neraka adalah makhluk. Begitu juga kalau ada orang apa aja enggak maksiat, kepingin mlebu swarga aku. Kepingin mlebu swarga. Ini berarti termasuk daripada orang yang syirik, tapi syirkul asghar. Syirik kecil. Kenapa? Ibadahnya bukan karena Allah ibadahnya kepingin mlebu swarga. Ini tergolong syirik. Waduh ji, yo apa ji? Memang berat para hadirin. Kula sahabat panjenengan sedaya niku ibadah karena bener-bener kalawan Allah, padahal setiap hari kita ini 5 waktu ikrar bahwasanya ibadah ini karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil. Apakah itu sesuai dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan hati kita? Sesungguhnya salatku dan ibadahku dan kehidupanku dan kematianku ini semuanya aku peruntukkan hanya untuk Allah. Enggak. Ternyata salatnya pikirannya bukan Allah, yang di hati bukan Allah, tapi selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kait salat ini loh, kula sahabat panjenengan mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Napa artosih? Allah adalah yang paling besar. Gak ada sesuatu hal yang melebihi keagungan Allah. Allah adalah yang paling agung. Awit ini kalau kula sahabat yang ngawiti salat saged mengucapkan Allah yang paling agung, udah selain Allah kecil. Kesumpekan dunia lek wis onte di salat lek saged kecil. Musibah bentuk apapun kalau udah dalam keadaan salat kecil. Kenapa? Kita sudah berikrar Allahu Akbar. Usahakan melai ngaceng sampai wingking lillah, untuk Allah. Kenapa? Anda udah mengikrar di Allahu Akbar. Jangan sampai tendensi selain Allah Subhanahu wa taala. Setunggal hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fi jahannam, setuhune ing dalam neraka jahanam niku wadian, wonten setunggal jurang. Satu jurang jahanam niku area daripada neraka itu areanya dikatakan neraka jahanam. Nah, ing dalam jahanam niku area jahanam niku wonten setunggal jurang saking nerakane Allah. Wonten setunggal jublangan saking nerakane Allah Subhanahu wa taala. Tasta'idu jahannamu min dzalikal wadi. Tasta'idu mohon perlindungan. Jahannamu area neraka jahanam niku. Jadi beberapa api neraka yang ada di komplek jahanam tersebut memohon lindungan kepada Allah min dzalikal wadi, saking dari satu jurang tersebut. Jadi beberapa di area neraka jahanam ada satu jurang, dan jurang-jurang yang lainnya yang ada di area jahanam tersebut berlindung, khawatir kenging panasi satu daripada ini jurang. Masya Allah. Fi kulli yaumin, memohon kepada Allah supaya terlindung daripada satu jurang ini. Dia itu memohon kepada Allah berapa kali dalam satu hari? Arba'i marrah, 400 kali mboten nanggung. Saking napa nih? Saking wedine. Kula sahabat panjenengan sedaya ketika ada yang panjenengan wedekaken ketinggal sesuatu hal yang menakutkan, ya Allah selamataken kula ya Allah, aja sampai kena niku ya Allah. Mboten mari-mari ya Allah selamataken pun sampai kula kenai musibah sing kaya ngoten. Ya Allah ya Allah ya Allah. Terus
Saking napa nih? Saking wedi ini, saking khawatir. Begitu juga neraka-neraka yang ada di komplek neraka jahanam tersebut. Mereka enggak nanggung-nanggung dalam satu hari 400 kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung daripada itu satu neraka yang diciptakan oleh Allah. Ternyata neraka yang sangat panas wa hadirin dipersiapkan untuk siapa? Apakah untuk orang kafir? Mboten. Apakah untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang udah diberi kenikmatan mereka itu bermaksiat kepada Allah? Ternyata mboten. Uidda dzalikal wadi, dipersiapkan itu jurang oleh Allah lil murain, bagi orang-orang yang beribadah, bagi orang-orang yang udah sholat, bagi orang-orang yang udah puasa, bagi orang-orang yang udah taat kepada Allah, tapi amal ibadahnya, ketaatannya dibarengi kelawan penyakit riya. Tiang-tiang sing kados mekaten ini dipersiapkan khusus oleh Allah nerakai. Naudzubillah min dzalik. Awit menika ayu. Ketika kula sapa panjenengan sedaya sembayang lek dhewenan cepet-cepetan. Lek sembayang di ngarepe maratuwah masyaallah 2 jam. Wah ya napa jenenge sembayang ngono di dadi imam wiritane jangkep. Bareng sembayang dhewe singkat patas lamcing mari salam. Nah ini semuanya berarti bukan lillahi ta'ala, lil mura'in, dipersiapkan daripada untuk orang-orang yang beribadah tapi dibaring penyakit riya. Siapa itu semuanya? Min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dijelaskan amalan yang mereka lakukan, lihamilil kitabillah. Neraka tersebut disiapkan bagi orang yang membawa Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an tapi maca Qur'ani. Tujuannya apa? Cik nindi ruwi lek awake niku wau iso maca Qur'an. Dolan suaraku enak maca Qur'ani. Aduh, bahaya sampean jak, bahaya. Awit ini kok ditekan, amalnya seperti itu, tekan jangan sampai timbul di hati kita. Ketika amal ibadah kok napa jenenge tendensi dengan selain Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua, walil mutasaddiq fi ghairi dzatillah. Ternyata jurang wau dipersiapkan bagi mereka orang-orang yang ahli sedekah, tapi fi ghairi dzatillah, bukan karena zati Allah. Kadang-kadang ketika penyerahan sedekah, ayo abadikan foto, kayak status. Waduh, kaji Yasin sodako, aduh fulan bin fulan memberikan santunan anak yatim, di foto, digawe status, pamer. Hati-hati tiang sehingga ingin dan dirasa Allah SWT. Walil haj, dan bagi yang haji, yang udah haji, jeluk sin tak noleh. Barang jeluk abah yasin, opo? Ngenteni diceluk abah. Ngledek para hadirin kepingin haji, biar mbak ini kau cik ini diceluk abah, kepingin diceluk waka haji tuas cak, ente akeh. Tuas kenapa? Ini semuanya bukan bisa menyelamatkan kita, malah kita akan terancam daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Walil kharid fi sabili ghairillah. Dan yang terakhir, orang yang ikut perang daripada agama Allah tapi bukan li'i'la'i kalimatillah, melak perang tapi piyambake karena kepingin dicuruk pahlawan, kepingin dipanggil daripada orang yang pemberani, sehingga piyambake ini gua utumut perang. Gini kita yang sini wastani mati syahid dunya, orang yang perang di medan peperangan sampai mati di medan peperangan tapi berangkat mboten dibarengi niat lillahi ta'ala. Sebagian daripada mereka
ada yang ingin mendapatkan ghanimah, rampasan perang, sehingga sampai mati. Bukan syahid dunia akhirat, tapi orang tersebut berarti mati nih syahid Ayat ini para hadirin, mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya ing dalam amal ibadah sing wis ngelakoni kok ingin arep-arep oleh walesan saking Allah, ayo nyuwun teng Gusti Allah muga-muga didono saking penyakit hasud, didoakan saking penyakit riya, dan selain memohon kepada Allah, kita juga berusaha untuk menekan daripada penyakit-penyakit hasud dan riya tersebut ada di hati kita, supaya mereka enggak semayam di hati kita. Kula saha panjenengan sedaya insyaallah bisa menikmati daripada pahala-pahala amal ibadah kula saha panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Hadirin para jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengawasan fikih kitab Takriratus Syadidah. Injang menika tasik bahas tentang syurutut tayammum, syarat daripada tayamum. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya syarat tayamum itu yang pertama ayyakuna biturabin, hendaknya dengan debu, nggak boleh pakai tepung, nggak boleh pakai selain daripada debu, sekalipun itu sesuatu yang mahal. Bukan dilihat mahalnya, tapi perintah. Awit menika kadang-kadang wonten tiyang niku kakek takon, opo kok ngini sembayang, opo dohor iku petang rakaat, kok enggak telung rakaat koyok maghrib. Niki jenenge amrun ta'abudi, perintah yang harus kita taati, sudah enggak banyak komentar. Begitu juga ini, opo nggak lebu, lo ya wis cak meneng aja, nggak usah komentar. Iki ngono perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu enggak usah perlu dipertanyakan. Lha kula saha panjenengan sedaya wonten murid bolak-balik takon gregeten para hadirin. Ustaz kok ngonten Ustaz? Gak bisa tak gini Ustaz, hulek. Kakek takon. Lha awal-awal kadang-kadang nggih usil. Perintah ya Allah sedek komentari. Nikmat-nikmat Allah yang udah kita terima napa komentar ono. Ayat menika kalau sudah diperintah pakai debu nggih pun pakai debu sudah. Nah, syarat daripada debu tersebut ayyakuna tahiran, hendaknya memakai debu yang Kenapa? Anda mau bertemu dengan zat yang suci, pakai daripada debu yang suci. Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang bau, yang bagus, zat yang baik. Karena itu enggak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Debu ini kudu suci. Yang menempel di wajah Anda dan tangan Anda daripada itu debu harus debu yang suci. Lebih-lebih pakaian kita, lebih-lebih hati kita. Ngedep Allah ternyata pakaiannya tidak suci, najis dohir, lebih-lebih najis hukmi. Ya terus yang digawe tuku kelambi ini ternyata oleh togel, sekalipun sing oleh togel niku mek 5.000, regane kelambi ini 1 juta, tapi 5.000 oleh togel najis. Ini yang menyebabkan sholatnya nggak akan diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Anda menghadap Allah dalam keadaan pakaian sesuatu yang najis. Napa malih hati ini dengan penuh dengan kenajisan. Ngedep tunggu Allah hati ini najis, kena penyakit hati tambah. Ya Allah, abot nggih. Nomor kali kedak tohuron. Yang pertama suci. Yang kedua suci dan menyucikan. Memang belduk ini kayak air kemarin ada istilah suci, mustakmal juga suci, tapi nggak bisa menyucikan yang lain. Debu yang udah dipakai untuk tayamum, mantan tayamum sampean usap niki lu rontokane kok mudun malih nang gini
debu sing kajeng sampean pakai, maka debunya menjadi mustakmal. Hukumnya suci tapi tidak suci dan menyucikan. Hukumnya tahir tapi enggak tohur, tidak suci dan menyucikan. Artinya suci dan menyucikan, hukumnya suci dan bisa menyucikan yang lain, itu namanya tohur. Ini kau menungso ngonten, ojo awake tok sing iso nyucekno awake, tapi berusaha kita menjadi orang yang bisa menyucikan orang lain. Jangan Anda aja yang ahli beribadah, tapi bagaimana Anda mampukah mengajak orang lain untuk beribadah. Nomor 3 para hadirin, ayyakuna khalisan, murni, nggak ada campuran, murni damel beleduk, nggak boleh dicampuri dengan hal-hal yang lain, itu beleduk, baru tayamumnya dianggap sah. Salat ngonten, ibadah ngonten, murni karena Allah, jangan sampai kecampuran-kecampuran yang lain, baru diterima sah ibadahnya. Yang keempat, ayyakuna la ghubar, sesuatu yang memiliki daripada memang gubar itu belduk, sing ketika panjenengan nemplek teng tembok kok ada, lah niki jenenge hubar. Harus memiliki hubar. Nemplekno nang tembok ternyata enggak ono belduke, nggih mboten saged. Tidak bisa digunakan untuk tayamum. Sekalipun sekedhik mboten napa-napa. Wah harus demblok, wah iki demblok iki berarti kena mboten. Malah ketika demblok kudu dipisahkan, mangke ada kesunahan-kesunahan di dalam tayamum. Syarat yang kedua, ayyaksidahu, ada kesengajaan untuk mengambil debu. Ada sengaja untuk mengambil debu. Wangin barat marang ngoten, awak ini kuau kena belduk. Marang kena belduk, wah mesisan kah? Tak gawe tayamum, mboten sah. Kenapa? Enggak ada usaha, enggak ada sengaja, ketepaan. Enggak sah. Kenapa? Enggak ada sengaja. Tujuan untuk mengambil daripada debu mulai awal enggak ada. Jadi harus ada tujuan mulai awal Anda mau melaksanakan daripada tayamum. Nomor 3 para hadirin, ayyamsaha wajahu wa yadayhi bidarbatain. Hendaknya anggota tayamum yang dibasuh wajah dan napa jenenge kedua tangan sampai siku. Sanes pergelangan tapi sampai siku. Pun sirah mboten, kuping mboten, suku mboten. Anggota tayamum cuma 2, wajah dan tangan. Nah, di dalam melaksanakan tayamum, pengambilan daripada debu harus 2 kali. 1 ambilan untuk wajah, 1 ambilan untuk kedua tangan. Kalau kita ini mengambil daripada kain yang besar, kita taruh untuk ambil debu, lajeng langsung digawe wajah ambil tangan, sing pinggir kini digawe tangan diwalak-wali, sing ngriki digawe wajah diusek-usek akan wajah, mboten sah. Harus pengambilan 2 tangan. Ambilan pertama untuk wajah, ambilan kedua untuk tangan. Yang keempat para hadirin, ayyuzilan najasata awalan. Sebelum Anda melaksanakan tayamum, hilangkan dulu najis-najis. Dengan apa? Ya dengan sesuatu yang lain. Kalau memang air kan nggak ada. Kalau udah kita diperbolehkan tayamum berarti nggak ada air. Kita tergolong daripada orang-orang yang udzur. Udzurnya sekuingi sampun. Sudah kita jelaskan. Pakai sesuatu yang lain, hilangkan ainnya gitu, jadi hukum. Kalau menghilangkan hukum itu harus dengan air. Nah, ainnya barangnya daripada najis kita hilangkan dulu. Kenapa? Kok harus hilangkan? Li'anna tayammuma, karena sesungguhnya itu tayamum toharatun dha'ifatun, alat bersuci yang lemah, tidak bisa mengangkat hadas. Ayat ini kok ketika tayamum niku bukan niatnya rafal hadas, nawaitu tayamum
listibahati fardhis shalah. Niat tayamum supaya diperbolehkan untuk sholat. Bukan niat tayamum untuk mengangkat hadas, nggak bisa mengangkat hadas. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu nawaitul wudhu li raf'il hadas. Tapi ada orang yang wudhu tapi niatnya listibahati sholat. Niatnya supaya diperbolehkan wudhu. Siapa? Orang yang kena penyakit salisul bal, niku? Prostat. Senine medal terus. Utawi perempuan yang terkena daripada darah istihadhah. Kalau diistilahkan daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Itu kalau wudu wajib sholat. Orang perempuan yang keluar darah istihadhah wajib sholat. Kalau di luar daripada darah haid. Wit menika wajib bagi perempuan itu mengetahui daripada ilmu masalah haid. Begitu juga bapak, suami. Wah, gak melok haid aja aku. Gak belajar ilmu haid. Tapi Anda kan punya istri. Kalau istri Anda nggak paham tentang urusan haid sampai melakukan hal-hal yang dosa, Anda sebagai kepala rumah tangga nanti dihisab di hadapan Allah. Kalau sampai terjadi istrinya haid melaksanakan sholat, atau sudah suci dia nggak sholat, ini siapa yang bertanggung jawab kalau istrinya nggak paham? Suami. Karena ini kok belajar ilmu haid. Kenapa? Itu terjadi kepada istri-istri kita. Khawatir wis wayahe salat mboten salat. Kenapa? Lho, ngerasa sik metu getih. Ternyata getihne niku darah istihadhah, darah penyakit, wajib salat. Niate nawaitul wudu listibahati fardhis shalah, sami kali tayamum. Niat ingsun wudu untuk diperbolehkan salat. Lho kok enggak rafil hadas? Anda kan terus berhadas. Perempuan istihadhah kan terus berhadas. Orang yang kena penyakit prostat tersebut kan terus berhadas. Karena itu dengan wudhu aja juga nggak bisa terangkat dari hadasnya, sehingga niat salatnya listibahati fardhis shalah. Begitu juga tayamum. Fa idza kanat alaihi najasatun falam yatamakkan min izalatiha. Fa idza kanat, maka jika ada alaihi atas orang yang tayamum najasatun, najis, walam yatamakkan dan tidak memungkinkan min izalatiya daripada menghilangkan itu najis, fayasikhu maka sah tayamumuhu, tayamumnya ma'a wujudin najasa, dengan adanya najis yang nempel tersebut. Kalau memang kita tahu wah iki kok ono najis iki, diilangaken mboten kenging, irangan najis nopo kok mboten saged dicikik. Niki ngomong gambaran, ada najis tapi nggak mungkin untuk dihilangkan. Bagaimana? Apakah sah tayamumnya? Kan syaratnya tadi harus menghilangkan najis dulu. Tapi ini nggak bisa dihilangkan. Karena udah usaha tapi nggak bisa hilang, maka tetap sah tayamumnya. Inda Ibnu Hajar, ini pendapat daripada Imam Ibnu Hajar. Kalau pendapat Imam Ramli, la yasihu tayamumu, tidak sah tayamumnya. Kenapa? Karena dia masih membawa najis. Terus bagaimana sholatnya? Wa yusolli li hurmatil wakti, dan sholat yang dilakukan dihitung sholatnya hurmatul wakti. Napa hurmatul wakti niku? Menghormati waktu, mulyakno waktu. Sholatnya mboten sah, cuman untuk mengingat daripada masuknya waktu. Oh iki suwaye dohor, tapi saya syarat-syarat untuk sholat gak terpenuhi karena saya dalam keadaan hadas, atau dalam keadaan saya gak menemui daripada pakaian yang suci, sehingga pakaian saya ini najis. Ya apa wis gak sholat wis, engko lek nemu banyu aku bakal sholat, lek nemu pakaian suci baru sholat. Mboten sah, mboten angsal dosa. Tetap sholat dalam keadaan seperti itu. Pakaiannya najis, sholat. Tapi sholat panjenengan diwastani sholat untuk memuliakan waktu.
waktu, untuk menghormati waktu. Mangke ketika Anda mendapatkan pakaian yang suci, Anda qadha salat Anda. Begitu juga orang yang tayamum tidak wajib qadha. Orang yang tayamum memang nggak wajib qadha, cuman karena nggak bisa menghilangkan najis, maka pendapat Imam Romli tetap orang tersebut nanti kalau bisa menghilangkan najisnya dan tayamum baru sah salatnya. Salat di waktu tersebut dikatakan salat hurmatul wakti. Nomor gangsal para hadirin kula tutukaken ayyajtahida fil qiblah qablahu inda Ibnu Hajar. Orang yang tayamum sebelum melakukan tayamum harus istihad arah kiblat. Jadi sebelum panjenengan tayamum harus tahu mana arah kiblatnya. Gak boleh setelah tayamum baru dia cari daripada arah kiblat, tidak sah. Kenapa? Syarat daripada tayamum. Wajib tayamum panjenengan ada di tempat yang lain, bukan daerah panjenengan. Musafir di situ ternyata nggak dapat air, panjenengan tayamum. Sebelum tayamum harus tahu mana arah kiblat ini. Oh, sana arah kiblat. Baru dia lakukan tayam. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Okay. Wala yastaratu dzalika inda Ramli. Kalau pendapat Imam Ramli nggak harus. Langsung udah kerjakan tayamum. Setelah tayamum mau sholat baru cari arah kiblat, nggak apa-apa. Terus mana yang kita kerjakan? Terserah. Semuanya ini di bawah naungan daripada Imam Syafi'i semua. Anda ikut Imam Ibnu Hajar, tayamum dulu baru cari arah kiblat. Teman Imam Romli monggo. Atau Anda cari kiblat dulu, setelah itu tayamum monggo. Berarti Anda ikut Imam Ibnu Hajar. Bener mboten bener niku tumut napa tanggung jawabi imam-imam niki nggih. Kula sapa panjenengan sedaya sebagai makmum tumut mawon kelawan ingkang nomor 6 ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Terlaksananya daripada tayamum setelah masuk waktu. Kerungu dhuhur baru tayamum. Kepireng asar baru tayamum. Dhuhur kurang 5 menit tak tayamum sih mboten sah. Kurang sak menit sih. Iki tayamum dhuhur tak tayamum sih mboten sah. Harus setelah masuk waktu baru boleh untuk melaksanakan daripada tayamum. Malah cuman ada keterangan gini, ada orang yang sebelum waktu tayamum tapi boleh untuk melaksanakan sholat duhur. Gambarannya apa nih? Gini terangkan idza tayammama li qada'i fa'idatin maktubah fi waktu duha. Ada orang yang punya utang sholat. Ulang nggak ada utang sholat duhur wingi. Ketika sholat duhur, napa diutang sholat duhur? Duhur semakin napa? Waya duha, sholat duha, kajing kol qadai. Wingi diutang duhur. Semakin waya sholat duha, badhe kula qadai. Tayamum. Tujuannya apa? Ngodok sholat duhur di waktu sholat duha. Lajeng ternyata mboten kok bersolat, walam yusallil Fatihah hatta dakhala waktu salat duhur. Mboten kok bersolat, kirangan nonton dayo. Kirangan nopo sampai dia nggak bisa melakukan sholat qadha tersebut sampai kedahuluan masuk waktu dhuhur. Bagaimana? Apakah boleh dia melaksanakan sholat duhur pada waktunya tersebut? Tinggi-tinggi diterangkan fahuna yajuzu lahu ayyusalliya dhuhra bitayammum alladzi kana qabla dukhulil waqt. Maka boleh bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat sekalipun tayamumnya terjadi sebelum masuknya waktu. Keranten mulai awal niate badhe ngelampahi sholat qadha, nggak mampu melakukan apa mboten kok ngelakukan sampai kedahuluan waktu sholat, maka boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat yang datang tersebut. Tapi kalau nggak ada alasan ngodok tersebut, moro-moro piyambake dereng waktu tayamum, setelah masuk baru sholat, nggak sah sholatnya. Ingkang terakhir ayatayammama likulli fardin. Hendaknya dia itu bertayamum untuk setiap fardu. Nggak boleh setelah sholat duhur, mau sholat duhur tayamum, sholat duhur. Ternyata
setelah sholat zuhur dia nggak melakukan kebatalan tayamum sebagaimana kebatalan wudhu. Ngentut nggih mboten ngentut, mboten kautik bojone lan sak pinunggale. Sehingga sampai datang waktu asar, apakah boleh dia di waktu asar menggunakan tayamum yang dipakai untuk sholat zuhur? Nggak boleh, karena tayamum itu jatahnya untuk satu berarti dalam satu hari mau sholat 5 waktu, ya berarti tayamumnya juga 5 kali. Waduh, dindelek belduke sing soro iki. Ini pun syariat itu ki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada keniatan, insyaallah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makaten para hadirin, keterangan pengawasan wonten injang menika mugi-mugi keterangan mulai awal sampai temu ke akhir dados ilmu ingkang manfaat yang bisa merubah daripada kehidupan kula saha panjenengan sedaya mulai napa jeneng mukadimah wau sampai temu ke bab fikih niki. Muga-muga manfaat kabeh insyaallah. Di pengajian yang bakal dugi fikih ini tasik bab tayamum ya sik dawa niki, furudut tayamum wa sunani, fardu-fardune tayamum dan sunnah-sunnahnya tayamum, aksesoris tayamum nggih. Lajeng nyuwun baraka al-Fatihah ingkang dikhususaken almarhum Bapak Badar lan almarhumah Ibu Sholihah Kebonsari. Mugi-mugi kelawan barokah Fatihah kula saha panjenengan sedaya almarhumain, dua daripada yang telah diambil oleh Allah SWT yang mendahului kita ini, semua dosa-dosanya mendapatkan ampunan Allah SWT dan semua daripada amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Fatihah yang kita baca di pagi hari ini juga akan terhaturkan kepada keluarga kita sekalian, orang tua kita sekalian yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita dengan adanya kita mengirim suratul Fatihah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا وتب علينا توبة تزيل كل خوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهدى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أتخبي لي وصحبي عند تدس صحبي والحمد لله بالبدء والثناء. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.